guys, kita kembali lagi ke YouTube Podcast Kardi Show. Oke, kali ini kita akan mengundang bintang tamu kita yang tidak asing lagi. Siapa ya? Penasaran ya? Oke, Mak Rogal. Oke. Selamat datang Mak Rogal. Salam corona dulu kita. Oke. Salam corona. Tadi dia udah tes dulu. Gak boleh harusnya kan? Harusnya nggak boleh. Harusnya memang nggak boleh. Jadi Nanti kan buat kita kawan-kawan bisa jangan pakai. ditiru ya. Kalau masalah pandemi ini harus gini dia. Nah, ini sebagai contoh salam corona ya. Oke Nggak boleh. guys. Kalau kayak gini nggak boleh. Nggak Gini boleh. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Oke. Oke. Apa nih? Ada nih kali ini aku kan ngundang. Oh, tunggu dong. Nggak Abdul. Kalau salam Mak Rogal itu belum kita teriak. Oke, aku ngeri sedap Iya ini kan? kok Iya. nenek salam-salam corona Iya kan? ini. Iya Oke. kan? Ini harus teriakin ya. Wah, gitu dia. Libas nanti kau. Oke. Gitu dong. Mak Oke. Rogal. Oke, aku duluan lah yang bilang Nah, ini. kalau Oke. Mak Rogal nanti Mak Rogal akunnya. Oke, Mak Rogal. Libas nanti kau. Oke. Lagi Rogal lah, bukan Mak Rogal. Kami mengundang Mak Rogal, El Rogal lah. Yang datang Rogal, Mak Rogal lagi. Ngerok dia ngerok. Yang beberapa kali tampil di pertandingan yang di TV gagal lah. Hancur lah kita ya. Gak pernah menang. Cuma sampai Medan aja. Gak ada menang ya. Mungkin terlalu tinggi bos, terlalu tinggi selera musikku sama dibanding orang itu. Orang itu nggak oke, sampai oke. lah, nggak sampai ke sana, belum sampai tahap yang kita Ada. udah di sini, jurinya masih di sini kan? Oh iya Nggak ketemu pasti, kan? nggak Nggak ketemu. Tapi kalau ini berarti udah di atas gitu, udah rata-rata. Iya dong, Berarti udah di atas dong. Contoh ini yang Maria juara 1 kok di atasnya gitu. Iya dong. Berarti ada kaitan juga ini kalau masalah-masalah ngelamar kerja ini. Maksudnya gini, kita kalau punya sesuatu itu harus pede dulu. Percaya diri dulu. Iya, percaya Menang diri kalah dulu. belakangan. Kualitas yang dikeluarkan itu belakangan. Yang penting kita pede dulu, percaya dulu. Kalau udah pede nanti kualitas nanti bakal mengikuti lah. Oke, itu sebagai kata-kata untuk Membuka ya. inovasi ya, motivasi untuk kalian semua penonton Kalian ya. semua. Jadi intinya percaya diri aja dulu, Yang- tapi jangan tinggi-tinggi kan nanti malu-maluin. Enggak yang merasa insecure kalau lihat orang yang lebih di atas gitu kan. Oh, Harusnya kita naikin standar kita supaya agak kita imbang, lebih. minimal imbang deh ya. Nah ya, kalau bisa lebih di atas gitu supaya pede. Cuman kepedean juga nggak baik ya. Tapi gini kan, aku kan sebenarnya buka-buka channel YouTube ini karena aku nggak dapat kerja. Karena nggak dapat kerja. Iya, makanya aku lari jalur ini. oh jadi makanya karena nggak dapat kerja terpaksa dan berarti dalam keadaan terpaksa ini. Ya, bisa jadi terpaksa, bisa jadi karena kreatif berpikiran sendiri. Karena waktu berak dia gitu, keluar dia pikir-pikiran dia. Oh iya. Kan kadang kita kan waktu yang agak-agak senggang gitu, waktu diam kita berpikir yang maju gitu kan. Iya benar. Kadang memang di saat kita mengeluarkan aura-aura negatif di dalam tubuh kita, itu aura positifnya yang akan datang. Itu kan kamu kan mengeluarkan itu semua kan. Mengeluarkan. dong. Iya dong. Kamu mengeluarkan itu lah. Jadi itu sebenarnya negatif lagi gitu. Iya, kan aura negatif iya, keluar oke, semua. oke, Jadi ya, yang bisa. masuk kembali aura-aura yang segar, positif. Bisa. Tapi tadi aku kayaknya masih kepikiran jadi dengan yang yang kau lomba-lomba nyanyi gitu yang kau bilang kau seharusnya di level tinggi karena jurunya masih di bawah nih. Iya. Jadi nggak ketemu, mereka nggak ngeloloskan kau gitu. Iya loh, kan gini maksudnya. Nah, sebenarnya ini ya. Nah, aku dengarkan penjelasan dari Iya, El Rogal dulu, cara ngeroknya itu dulu. Sebenarnya jurinya itu nggak punya selera rock yang tinggi mungkinnya. Mungkin. Makanya ketika aku nyanyi lagu rock, mereka dia nggak merasa wow gitu. Karena seleranya nggak di situ. Jadi bagaimanapun mau kau ngerok bagaimana. Nah iya sebagus apapun aku gitu ya. nyanyi rock, pasti dia nggak akan tergugah hatinya untuk bilang yes gitu kan. Sama kayak yang kau pepatah bilang kan, bagaimanapun kau lihat guru kau nggak suka lihat guru, mau dia menerangkan apapun pasti nggak masuk. Nah iya nggak masuk, karena memang nggak di situ, nggak satu frekuensi kitanya.
Kalau udah satu frekuensi, mau aku sejelek apapun nyanyi rocknya, pasti dia bilang yes. Penting dia dapat tipe dia di sini. Nah, Oke, ya. oke. Iya dong. Iya kan? Bener tuh ya. Ah, ya, tak benar tangga lah. Aku pun nggak tahu juga kalau tentang juri-juri nih. Enggak, kamu abang kan bisa dengar nih kalau aku lagi ketawa nih. Memang suaranya tinggi ngerok dia gitu. Ngerok. Tapi nanti bisa kan kita kok apa nyanyi bareng gitu, nyanyi yang lebih Ya tinggi, boleh lah, ngerok boleh, gitu. boleh. Oke. Let's do it. Gampang Kapan itu. waktunya, di mana? Atau mau di kafe atau di mana, boleh lah. Tapi kan kalau Sekali. aku tengok di corona nih banyak itu yang lowongan Nah, ya ini. yang lewat email gitu. Nah ini yang mungkin yang makanya abang ini belum dapat kerja gitu bang. Ya, betul. Itu pengaruh juga karena corona bang. Karena corona ini semua orang itu lagi bekerja. Lagi bekerja menggerogoti sistem imun tubuh kita. Jadi karena dia lagi kerja, kerjaan yang lain nggak ada dong kan. Oh, jadi dia sibuk. dia Oh, dia kerja, iya, dia iya, udah iya, kerja iya. tuh. Banyak tuh kan masuk kerja, dia bekerja di dalam sistem itu. Jadi abang jadi abang nggak akan dapat kerja karena dia udah masuk. Corona kan banyak tuh di mana-mana dia. Tapi aku bingung juga sih, bagaimana sih penilaian dari macam HRD, bagian tes psikotes gitu, bisa menggagalkan orang kan gitu. Karena kan ada juga dia beda-beda, yang dalam diri orang itu beda-beda. Contoh gini, ketika kita waktu ujian ya kan, kecepatan kita dalam mengisi, itu udah di atas rata-rata. Satu, ada orang yang kecepatannya masih di bawah, kita anggaplah di rata-rata lah kita bilang ya kan. Tapi dia diterima, kita nggak diterima. Menurutmu kalau dia alasan positifnya gimana? Dengan alasan negatifnya? Mungkin gini ya. Aku mau coba berada di posisi HRD. Oke. Kalau kejadiannya seperti yang abang bilang itu kan gitu. Anggaplah aku ini sebagai yang ujiannya. Nah ya, sementara aku yang HRD gitu kan. Oke. Sementara abang tadi bilang abang udah mengerjakan soal dengan kecepatan di atas rata-rata. Iya, betul. Tidak diterima. Iya. Sementara yang diterima yang Yang kita anggap aja kalau merendahkan kita kan gak enak kita kan. Ya, yang iya, di rata-rata aja lah. nah, dia di rata-rata aja. Ternyata dia yang diterima. Iya, betul. Nah, menurut aku lah ini ya kan, pandangan. Kita harus bikin diri kita dulu. Jadi seseorang yang ingin mencari karyawan. Ya kan pasti HRD-nya Ya. ini harus tahu tipenya ya kan. Aku harus mencari yang Nah, begini iya. kan begitu ya kan. Mungkin HRD-nya membutuhkan orang yang kecepatannya itu di rata-rata, tapi dia tahan lama. Oh. Nah, mungkin abang kecepatan di atas rata-rata untuk pekerjaan yang dibutuhkan itu nggak cocok bang. Itu menuju ke arah yang positifnya atau negatifnya itu? Ke positif. Contoh positif, gini, ya, abang kemampuannya di atas rata-rata, kecepatannya di atas rata-rata gitu. Sementara yang dibutuhkan tuh yang slowly, yang pelan. Tapi dia tahan lama bang, sama kayak wanita bang. Woi. Kok ada wanita ini menonton ini. Gini bang, Aku aja. gini bang. Ah. Ada tipe wanita dia bang, yang sukanya dia pelan-pelan bang. Tapi tahan lama. Nah itu, Aduh. nah itu dia nggak suka cepat-cepat. Di atas rata-rata kecepatannya nggak bagus, tapi cepat selesai kan. Tergantung selera. Itu tadi kembali lagi deh, tergantung selera. Ini bukan yang lain-lain ya, mungkin kalau ada cewek yang naik keretanya pelan-pelan, cuman lama. Ada yang nggak suka, dia kencang-kencang. Itu bukan, jangan pemikiran yang lain, jangan. Maksudnya ke situ, ujung itu arahnya ke situ ya, arahnya ke naik kereta. Biar lebih ngerti gitu. Nah, iya, jangan yang lain-lain pikirannya. Jangan yang lain-lain ke kereta. Jadi kan kalau aku kan pernah aku di tes kan, tapi gagal. Tapi ada dia masuk rapat ngomong gini. Kemampuan gue itu udah di atas karyawan. Maksudnya nih kemampuan kau saat psikotes, kau itu seharusnya sudah jadi staff. Itu menurutmu itu supaya menyemangati orang atau supaya kau nggak sedih? Nah, ada dua itu pilihan itu. Sama dong, menyemangati supaya nggak sedih, sama dong. Enggak, maksudnya kan supaya kau gini.
Oke, bisa kita bilang lah itu Mau sama. menyemangati atau hanya Supaya- mau menyemangati atau Supaya nggak down itulah dia. supaya enggak down. Sama juga. Beda. Maksudnya kan dia terpaksa dia ngomong gitu supaya kau nggak down aja. Padahal Maksudnya mau memang menyemangati atau bullshit itu aja. Nah, ya, Bullshit betul, cuman ya. supaya kosong gitu kan. ngomong kosong, ajar kau apa aja kan gitu. Menurutku kayak gini ya. Kalau namanya saudara, dia pengennya yang terbaik sama abang. Ya dong. Ya dong. Berarti dia tujuannya supaya abang itu Tetap semangat. tetap semangat. Abang itu berarti berpikirnya supaya berpikir positif, supaya untuk kedepannya abang lebih giat gak down. Ya dong. Ya kan? Karena ketika orang berpikir bahwa dia sudah tidak mampu, disitulah yang namanya kegagalan. Kegagalan itu bukan karena kamu tidak berhasil atau gagal di sebuah tes atau gagal mau melamar kerja. Dalam percintaan, gagal dalam percintaan, gagal dalam kerja, gagal dalam karir, gagal dalam kehidupan. Yang namanya gagal itu ketika kamu berhenti. Tidak tergantung orang lain, begitu ya? Tidak dong. Berarti dalam diri sendiri dia gitu ya. Ketika kamu memilih untuk berhenti, untuk melakukan hal yang kamu anggap itu mimpimu, disitulah yang disebut kegagalan. Tapi ketika kamu masih tetap berjalan terus untuk mengejar mimpimu, yakinlah suatu saat kau akan melihat mimpimu dengan mata. Oke, dengar juga El Rogal ngomong motivasinya ngeri-ngeri memang kok ngerok ini. Jadi jangan kalian berpikir kalau rocker ini nggak ngerti motivasi ya. Ini dia contohnya ini. Jangan sepele dengan El Rogal ya. You will see your dream Mampus with kita. eye open. Aku kurang tahu juga nih bahasa Inggris ini. Ini aku tanya ini ada juga bahasa Inggris ini. Cuma inilah yang aku tahu artinya. Believe in yourself. Percaya diri sendiri. Percaya Begitu kan? pada diri sendiri. Don't give up. Jangan menyerah. Ini keren ini, keren ini. Keren ya kan motivasinya. Itu terus ada Dalihan Natolu. Itu tahu nggak kau? Tahu dong, tahu Orang dong. Batak Kita orang Batak dong. Rock berarti rocker Batak nih ya. Rocker Batak. Kan banyak itu lagu-lagu Batak rocker itu. Iya. Berarti bisa lah nanti kita nyanyikan ya kan? Mungkin ya. Kan kebetulan memang saya orang Karo. Saya sukunya Karo, Batak Karo. Cuman di lingkungan saya itu semua Batak Toba. Oh, jadi Nah, berarti- dari kecil tuh saya udah sering dengar itu orang-orang Batak nyanyi. ini jadi lebih paham bahasa Karo atau bahasa Batak ini? Bahasa Toba ini. Bisa dibilang 50-50 lah, 80% Batak, 20% Karo. Itu bukan 50-50. Oh itu bukan bener ya? Oh itu 50-50. Itu udah ini jari ini. oh ini terlalu dekat ya? Itu udah 80-20 ya, itu 80-20. Ya, Bukan 80. 50-50 ya. Kadang memang 80-20 oke itu. Karena itu lingkungan sehari-hari saya di lingkungan Batak. Kalau udah minum tua, wah jangan Keluar ditanya, semua suara jangan itu ya? ditanya. beda dia suara Suara- satu gelas beda. Hah? Suara satu gelas dengan dua gelas beda. Dong, beda dong. Ada kalau dia yang kalau udah kena satu teko, Hah? ada yang suara kayak kuntilanak kejepit. pocong Kena tabrak. pocong ketabrak. Mati Suara- dong, mati suara dong. tinggi-tinggi, suara tinggi-tinggi, suara tinggi-tinggi itu. Ada juga memang dia suara kuntilanak jatuh dari ketinggian yang biasa rata-rata. Artinya tunggu dulu. Artinya dia diam karena nggak tarik suaranya. Berarti dia udah nggak bisa apa-apa lagi. Bisa apa? Nggak sanggup. Pasti dia gini. Tarik dulu lah gitu. Nyerahkan kepada yang lain Iya, gitu. pura-pura kencing. Kalau lagunya udah tinggi, Iya, pura-pura kencing. pura-pura kencing. Nah, supaya nggak dia disuruh narik kan gitu. Nah itu tadi nih, kembali ke Dalihan Natolu. Apa tuh coba? Somba Warmahulan. Iya kan? Kita harus, hah? Itu yang pertama. Itu yang pertama. Maksudnya coba bisa dijelaskan. Ya, maksudnya kan kalau Somba Marulol itu kan ya ke orang Batak pasti ngerti sih. Kalau kita jelaskan nanti kan ini penonton kita banyak yang banyak dari orang Batak ya, orang luar negeri pun banyak menonton kita ini. Oh, iya. Dan sepele. Oh, iya, aduh, aduh. Sepele. Ini podcast Kardi Show ya. Jangan lupa ya. Kardi Show. Kita harus hormat pada hula-hula kita. Nah gitu kan.
Terus Pokoknya dia ini intinya yang terbaik lah. iya, elek Marlboro. Itu maksudnya kita harus sayang sama guru kita, maksudnya dia anak perempuan kita gitu. Anak perempuan atau itu kita Iya. atau apa kita lah. Marga kita gitu lah. Tapi perempuan. Ya. Anak mardonga tubuh. Anak perempuan tubuh ya sama kayak misalnya kayak kita. Sama-sama nenggolan dengan jajaran-jajarannya. Topat. Ini tiga Tiga yang dipegang Batak. Ini pegang tiga Batak hal kan yang ini. selalu dipegang orang Batak ya. Ini larangannya kencang. Makanya kalau ada misalnya yang nenggolan jumpa nenggolan walaupun nggak kenal itu udah kayak saudara kandung. Iya, dia Nah, kalau Batak ini nggak penting nama, yang penting marga aja. Kalau kau sebut marga kau, jumpa sama marga kau juga, udah. Kalau makan gratis gampang lah. nah iya itu. Pernah kejadian nih. Kau ini, Iya, kejadian aku nih kan. Dulu waktu mau audisi nih teringatnya lah ya, mau audisi Indonesian Idol. kan banyak ini. Di Nah, Medan, di Medan. iya, di Medan, Kalau masih sampai Medan, sampai Jakarta. Iya dong. Terus pada saat itu kami lagi bawa mobil untuk menuju ke Medan kan dari Indrapura ini untuk sana. Terus di jalan sekitar di Pasar Bengkel. Nah, itu ada polisi. Ada polisi lagi menjaga dan mengatur lalu lintas Ya, karena ada perbaikan jalan. Oh, ya. Supaya lancar ya, supaya Supaya lancar. lancar. Nah, terus kan kebetulan polisinya ini orang Batak. Kan ada tuh di bed namanya itu kan. Iya. Kebetulan. Biasanya kan kalau polisi kan dia diutamain marganya Nah, aja iya kan, marga. itu R Sitorus. Nah, gitu. Dia itu singkatan tuh. Iya. Sitorusnya yang diapain kan, Dipanjangin. yang dipanjang, Iya. yang dilihatkan gitu. Ya, Terus betul. dia mungkin kesel karena dia udah dari pagi ngaturnya. Sementara pada saat itu kami motong jalur ini udah jalur di sebelah kiri lagi padat nih, lagi antri. Karena kami pikir kosong di sebelah kanan masuk aja. Oh. Ngikutin bus Intra tuh pertama. Depan ya. Pertama ke depan dia motong, kosong, ya udah masuk aja lah biar cepat. Karena kami buru-buru tuh. Audisinya kalau nggak salah biasanya Indonesian Idol kan jam 12 udah tutup tuh. Oh iya ya. Jadi kami buru-buru supaya antrinya juga Terlalu padat ya. nggak padat. Jadi kan kalau lebih cepat pasti nggak padat kan. Jadi buru-buru dong. Pada saat itu mungkin dilihatnya ini kurang ajar ini anak ini. Anak ini kurang ajar. Saya udah capek ngatur dari pagi, malah dia motong seenak udelnya kan gitu kan. Dia emosi langsung dia suruh kiri katanya. Intranya Lolos. terus mungkin sama polisi yang di sebelah sana atau nggak tahu lah. Oh, Dia fokusnya ke aku kemarin. Suruh kiri jadi. Singkat cerita saya ke kiri kan, ke kiri. Nah, ya suruh lihat selamat siang Pak. Gitu. Dia bilang selamat siang, terus nyuruh perlihatkan surat-surat. Nah, itu Surat SIM, lengkap? iya dong, surat lengkap. SIM, saya pakai SIM semua lengkap lah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Saya salah apa Pak? Loh, kamu nggak tahu masalah, salah kamu katanya. Enggak tahu katanya. Saya bilang gitu kan. Ya. Kata saya. Nah, terus dia bilang, kamu ini mengemudi secara tidak wajar katanya. Maksudnya tidak wajar ini bagaimana nih? Nah itu saya pertanyakan, loh mengemudi secara tidak wajar maksudnya gimana Pak? Kamu lari dari jalur kamu kanan kiri katanya. Itu gak wajar katanya. Loh namanya ada mobil kosong kan gitu. jalan kosong. Saya pikir ini Pak parkiran, saya ngeles. Saya kira ini dia lagi parkir terus karena sebelah kanan kosong saya masuk dong Pak gitu. Parkir dari mana kepalamu? Dia emosi mungkin ya udah tengah hari kan sekitar hampir jam 12 lah itu. Mungkin belum makan siang. Nah belum makan siang, panas ditambah asap banyak kan capek dia kan. Saya lihat tuh, NC Taurus. Saya langsung bilang horas tulang. Oh, ini maksudnya tulang karena apa nih? Karena RC Taurus. Enggak saya langsung berpikir nah orang Batak. Biasanya kan kalau orang Batak nah itu elek Marlboro. Kembali ke dalil Nah, ya saya ingat, elek Marlboro pasti dia baik nih kalau Oke. kalau dia tahu saya berenya kan gitu kan. Terus saya langsung bilang horas tulang. Dia diam aja tuh. Bingung deh ya. Dia diam aja. Mungkin karena masih apa kan. Mama Boris Taurus dia tuh. Siapa tahu? Padahal enggak Boris Taurus.
Saya bilang mau saya boros terus bang. Mau boros terus nanti bilang. Kalau saya bilang saya markas terus nggak bisa dong. Dia udah pegang Ya, KTP ada saya, KTP SIM jelas SIM. dia. Dia pegang SIM kan nggak. Ini kan ada nama saya jelas. Berarti dia nggak Berarti percaya. kamu memperalat dulu ini. Iya, saya memperalat itu. Cuman kebetulan ya mungkin dia lagi tugas negara ya kan. Dia memang nadanya agak rendah. Udah direndahkan Agak ya. direndah cuman tetap ditilang dong, tetap ditilang. Ya kan biasanya kan sebelum tempat perbaikan itu kan ada pemberitahuan di ujung. Iya. Maaf ada Iya. sedang ada perbaikan jalan. Kenapa Enggak. emang? Ya kebetulan mungkin itulah ya karena tidak terlihat kan. Jadi Berarti mungkin ini saya pun saya kesalahpahaman ini ya. enggak dong, saya memang mengakui kesalahan juga lah itu kesalahan saya. Harusnya antri. Makanya saya memang saya benci tuh lihat kalau ada pas lagi ada antri tuh ada yang ngambil jalur kanan, jalur kiri. Jadi macet ya. Iya ini sebenarnya yang bikin macet. Kalau kita ikuti satu jalur yang udah ada, semuanya mengikut. Ini nggak bakalan sampai. Pasti dia walaupun pelan tapi lancar dia ya. Iya, walaupun pelan tapi lancar. Tapi aku kalau ingat-ingat macet ini kembali ke apalah ke kampung mulai nih ke orang Karo ya kan ke Brastagi sana. Iya, Brastagi. Kan ngeri tuh jalan itu gini-gini ada longsor ini. Itu enggak ada gitu Bang dari kita Brastagi sana tuh. Nah itu kita itu Perkembangan jalan sana. ini berat nih bahasanya. Ini berat takutnya nanti salah ngomong kan. Iya. Langsung Jadi kan kita nggak tahu langsung apa. diborgol. Nah, Nggak enggak tahu. boleh. Cuman Cuman sekedarnya aja lah ya. sekedarnya aja. Maksudnya itu kalau perbaikan menurut saya ada. Ada dong. Ada perbaikan pelebaran. Beram, itu beramnya kan Iya, saya memang dilebarin. beram-beram yang Nah, sekitar 1 dulu itu di Tanah Karo tuh cuman itu doang, tok. Jalan itu enggak ada beramnya. Enggak ada itu pertambahan jalan Iya, yang nggak ada beram. pertambahan jalan. Saya lihat juga dong. Saya rasakan. di belok-belokan yang tadi itu kan sudah ditambah ya itu kan? ditambahin. Terus Tambahin. Ada sekarang yang kita- pagar-pagar jalan Nah, itu. iya, kita kan sering tuh dari situ kalau naik motor. Ya dari situ lebih cepat. Nah, Dia memang agak berkembang sih, cuma ya pengaruh alam ya kan, kadang longsor kan kita nggak tahu. itu kan nggak bisa kita atur, itu namanya alam. Kadang Emang dia mau. Tapi kok cerita bencana ini kan Indonesia kita ini negara kita Ya, ini kebetulan bencana ya. kebetulan Indonesia lagi berduka, ada pesawat jatuh, itu ada longsor, ada banjir, ada gempa bumi yang kemarin di Sulawesi kalau nggak salah itu ya. Kita sebagai manusia ya berdoa lah. Kita turut berduka cita lah untuk korban-korban yang telah di korban-korban bencana itu lah. Keluarganya supaya tetap Cepat-cepatlah diatasi ya kan. iyalah, saya harapnya ya kita harapnya pemerintah lebih care untuk melihat bagaimana untuk mencegah kan saya sebenarnya kalau alam ini kalau kita mengerti ya kan, kita mengerti bagaimana memperlakukan alam pasti dia memberikan impact yang baik juga. Contoh kayak banjir menurut saya kalau kita bisa memperlakukan alam dengan baik itu contoh kalau penebangan pohonnya dilakukan dengan baik, saya rasa banjir nggak akan terjadi itu di Kalimantan. Nggak buang sampah sembarangan, nggak buang, rajin membersihkan jalur-jalur air itu termasuk salah satu Juga pencegahan bencana. Ya iya. Kalau buang mantan boleh lah sembarang tempat terserah lah itu. Terserah lah ya. Kalau tapi sampah pada tempatnya dong. Pasti diambil orang. Iya pasti sama orang. Biar aja dia buang aja mantan pada sembarangan nggak masalah. Tapi ini kalau biasanya orang-orang El Rogel ini susah nih cari cewek ini. Biasanya kan orang kan kadang ada di orang sudah rocker ini kan. Punya pacar yang romantis pun susah nih. Cuman rocker cuman romantis. Nah itu yang kadang-kadang orang nggak tahu. Iya. Ini kan contohnya saya Ada nggak tahu lagunya, ini. ada lagunya itu. Rocker juga manusia. Oke. Nah itu kan. Itu sepenggal aja ya. Iya rocker juga manusia. Maksudnya gini, nggak selamanya rocker tuh hatinya keras men. Iya. Berarti kata-kata saya betul dong. Salah. Enggak maksudnya kata-kata saya betul. Makanya diklarifikasi oleh lagu itu. Iya. Iya dong. Orang berpikirnya rocker itu seperti hatinya seperti karang keras, nggak pernah nangis, enggak. Kami itu juga sering
sering nangis kalau Diam ya. Tapi sembunyi ya. iya sering nangis kalau lagi sedih ya nangis dong. Kalau pas sedih nangis ya kalau Tapi kan untuk menyembunyikan jiwa rockernya masa nangis di hadapan teman-teman nah pasti itu sembunyi. yang nggak tahu ya Iya. kita pasti menjaga image dong. Karena kan sedih di hadapan kaca kan gitu. Gak mungkin. Gak mungkin. Nggak ditunjukkan kan gitu. Kadang ku rasa lelah harus tampil sempurna. Oke. Ingin ku teriakan. Rocker juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Rocker juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Aku nyambungin itu aja. Lata. Rocker. Jadi jangan berpikir rocker itu gak enak-enak lagunya ya. Boleh ditengok di YouTube ada itu rocker. Ngeri lah. Ya, itu maksudnya rocker itu juga Itu manusia. maksudnya kalau suara kayak gitu makan apa kau? Kan kadang Mungkin ini ada ini nggak ada maksudnya speaker, ada speaker. manusia kan sama semua nih, kayak rocker juga manusia. Berarti aku seharusnya bisa dong suara setinggi gitu. Maksudnya Bisa, gimana bisa, caranya bisa, gitu? bisa. Itu dulu saya. Dulu saya sering makan apa? Makan Jangkrik. Atau enggak itu. Makan toa. Jadi toa itu di semilin, Oh, pantas toa Nah, sekarang makanya nggak ada deh ya. Nah iya, udah gara-gara kami nih yang suara-suara tinggi. Biasanya kan kalau orang Batak kan, kalau misalnya suara yang tinggi-tinggi itu biasanya dia karena sering ngusir burung dia. Ini yang buat yang ngalamin ini, yang mana ini orangnya? Yang ngusir burung dari ujung ke ujung. Karena kalau yang itu yang babinya hilang. Oh. Nah, Tapi dia kalau suara lembut beda-beda deh Pak ya. Kalau Beda-beda. suara lembut kan dia contohnya manggil bebek gitu. Nah, itu yang jurusan Rinto Harahap. Yang melo-melo. Iya, maksudnya melo dia lembut ya. Nah, iya. Kalau yang yang ada itu Jack Marpaung dengan jajarannya. Tunggu dulu, nanti kita kena ini. Kalau kau sama untuk suara yang urjek ke sana, kan kayak enak dari Oh iya. Jadi itu aja ya. Canda tulang. Jack Marpaung. Hormat saya ini, hormat. Ya, kita harus bangga juga lah. Banyak penyanyi Bangga dong. Batak. Pemenang Indonesia ada kan banyak juga nih yang dari tanah Karo sana kan baru-baru Iya, Batak semua, Marasimo Rangkir, itu si Liodra, Batak semua. ini. Ya, pokoknya ada Judika. lagu yang baru nih yang Anggi Maritos Manjunta juga kan bagus Nah, juga itu. gimana tuh bagus. Cantik. Cantik. Terutung gitu ya? Iya taruh tuh. Tapi kayak gitulah. Itu kayak gitu, tipe-tipe cewek Enggak maksudnya. idaman rocker. Beda dong. Masa ada kalau duet rocker dengan suara-suara melo gitu. Kan enggak. Nah itu bedanya kadang kalau yang biasa ya. Rocker tuh yang suka cewek yang halus, lembut, perhatian. Dia nggak suka dia- juga yang garang, nggak suka dong. Enggak maksudnya Bentrok. dia, iya maksudnya supaya menetralkan dia begitu kan. Menyeimbangkan. Contoh dengan air Kalau dingin sama- dengan air panas. Nah. Jadi netral. Oke. Diterima. Kalau kami kan jiwanya menggebu-gebu tuh. Untuk menyeimbangkan yang dia yang halus, yang penyayang. Nah kami sukanya yang seperti itu. Berarti kemarin kau itu waktu Indonesia itu belum sempat ada coba slacker ya? Slake. Belum jumpa. Ngomong-ngomong ini masalah pandemi ini kan. Balik lagi kita ngomongin masalah pandemi ini. Dulu mungkin kalau kita nggak pas pandemi bisa banyak kegiatan yang dilakukan, pekerjaan. Ya kan, contoh kalau mau kita nongkrong di kafe-kafe gampang ya kan. Kan sekarang sebenarnya ya nggak tahu di sini kalau mungkin yang kalau di Jakarta kan udah susah tuh. Susah. Susah. Kalau kita mau nongkrong-nongkrong di kafe-kafe ada waktunya terus ada jarak-jaraknya. Di dunia permusikan tuh paling kerasa loh. Permusikan paling kerasa. Paling kerasa. Itu maksudnya
paling kerasa efeknya, impact dari pandemi ini. Jadi buat teman-teman yang lain yang musisi-musisi juga ya kan, ini pasti lagi dalam keadaan sulit. enggak, maksudnya kan biasanya kan berarti kalau misalnya corona kan banyak yang sistem online nih. Online kan nggak bisa jumpa langsung kan corona Iya, gitu iya. kan video. Ya otomatis kan ketika dia upload lagu baru kan pasti kita lihat itu bukannya semakin berkembang itu musisi. Bagi-bagi yang YouTuber gitu. Dalam sisi seperti itu, iya oke. Oke, bisa kita Kan bilang. banyak ini sekarang artis yang jadi- lari ke YouTuber ini. Nah, Semenjak iya tuh pandemi banyak. ya kan? Yang dari Iyalah ya, bikin podcast kayak gini juga. Ya, Siang dan pagi ikut juga. impact dari nggak ada panggung, nggak ada dia nyanyi diundang nyanyi di mana-mana. Biasanya yang diundang yang yang sebulan bisa 20 kali manggung. Sementara karena udah apa ini Covid ini nol, nihil dong, nihil. Karena kan nggak boleh nggak boleh membuat suasana. keramaian. Nah itu untuk teman-teman musisi pasti ngerasain lah, untuk yang band-band wedding, band-band cafe itu pasti lah. Jadi Semua ya. iya, makanya sebenarnya kalau untuk menghadapi kondisi yang seperti ini harusnya kita lebih kreatif gitu. Kita lebih kreatif. Kreatifnya maksudnya ya seperti saya ini. Nah, kan. seperti kita ini ya. Karena itu Seperti kamu sudah ini ya. lebih ya, ini 10 ya kan. 2 kali lah 10 ini. Dua kali Lamaran 10. Saya lamar ini ke PT-PT mana tak ada Gak panggilan. ada ya. Gak ada panggilan ya. Asli. Kan sekarang banyak PT yang minta yang berpengalaman. Sedangkan saya kan Baru fresh ya. Masih belum ada pengalaman Kalau karena misalnya, baru lulus. Iya, kalau misalnya buka-buka podcast YouTuber gini kan nggak perlu berpengalaman nggak ya perlu kan. berpengalaman. Kita sendiri yang Yang berkreatif. penting ngalir, apa yang ada di pikiran Salurkan, disalurkan. Mudah-mudahan kalau ada yang terima ya masuk juga. Iyalah, iya. Tapi ini jangan kita tinggalkan lah. Tetap sekarir dalam bekerja, tetap podcast pun tetap berjalan ya. Mudah-mudahan lah channel dari Kardiso ini semakin Amin, berkembang amin, ya. amin. Doakan ya teman-teman. Didukung, di subscribe. Ya kalau misalnya ada nanti dari teman-teman yang contohnya kan ada topiknya ini bang, tolong ceritakan ini, obrolin topiknya ini. Bisa boleh, kita boleh. obrolnya kan. Boleh lah. Ini masih pembuka lah ya, di barat pembuka ya. Iya, Ini sama. perdana lah ini untuk Kardiso undang Kardiso, Rogal ya. undang Rogal Jadi lah. pembahasan kita pun udah berbagai topik ini. Yang dari bencana sampai ke suku-suku, kan udah banyak itu. Ngomongin inilah juga kita harus ngomongin juga. Buat abang lah, abang kan punya pacar kan? Ya punya. Punya itu siapa tuh? Nah itulah ya, si Nona itulah ya gitu ya. Nah itulah. Kan ini di masa pandemi ini nggak bisa ketemu pasti dong. Ya. Pasti nggak bisa ketemu. Mungkin pun kalau ketemu jadi waktunya Curi-curi udah waktu nggak lah. seperti yang dulu. Kan bebas aja. Sekarang kan udah masa pandemi ini kan. Apalagi yang baru-baru kemarin. Baru-baru kemarin kan ketat, nggak bisa ketemu. Itu kayak mana Bang ngadapinnya? Ngadapin supaya tetap kontekan atau gimana untuk supaya tetap Ini rasanya nggak hilang gitu. Ini sudah lari ke apa ini? Iya maksudnya Oke. kan boleh dong aku yang nyala gantian ya Oke, kan. boleh. Nah, Gak apa-apa. nah Gak itu apa-apa. Ini maksudnya. kan kita ngobrol kita ya kan. Nah itu maksudnya cara abang untuk tetap keep in touch lah. Tetap supaya Ya gini aja, yang penting yakini aja. Yang penting dia yakin. sama-sama yakin. Itu aja intinya. kata orang kan gini bang, kata orang body contact itu sangat mempengaruhi. Iya. Sangat ada perbedaan ketika kita Beda ketemu dong. sama online kan seperti itu kan. Maksudnya gimana tipsnya supaya kan- tetap atau udah renggang nih? Enggak lah. Kalau renggangnya Atau enggak lah. renggang ini, atau Tetap udah lah, renggang? Tetap erat ya, harus tetap erat. Nah, itu Ya karena saya- ada hal-hal yang harus dipegang kan dia gitu. Kadang kan orang dia begini dia. Ketika dia sudah lama pacaran, dia itu harus ngerti pacarnya bagaimana. Saling mengerti. Kalau misalnya saling percaya itu nol. Kalau menurut saya itu nol. Kan banyak orang yang di coach gitu, kata-kata itu kita harus saling percaya. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal ya. Kalau percaya bisa dianati. Kalau kita saling percaya,
itu pasti bisa dihianati. Peluang untuk dihianati itu makin besar. Besar. Tunggu. Kalau kita udah percaya nih, Nah, aku percaya sama abang, ya. abang percaya sama aku, kita nggak bakalan saling melukai, saling selingkuh Ya. lah gitu. Contoh ya, Ya, contoh. ya. Peluangnya itu di mana? Di mana? Begini. Hmm. Ini contohnya tadi sudah kita saling percaya nih kan, Hmm. kita saling percaya. Ketika aku percaya abang, berarti aku udah merasa Percaya aja gitu. abang itu nggak bakalan ngelakuin hal-hal buruk. Dan juga aku, karena aku udah Menurutmu, percaya. itu kan menurutmu tanpa sepengetahuanmu. Contoh ini kan jadi sudah jarak jauh ya kan, jarak jauh kan kita kan nggak tahu apa kegiatan-kegiatan. Kalau saling percaya itu, walaupun kita bisa aja, misalnya kita ini omongan-omongan aja kita saling percaya, udah. Tetapi dalam hati kita ini, aku terpaksa bilang itu, walau aku kayak gini di sini, ngerti maksudnya? Maksudnya biar aja lah omonganku ini saling percaya ke situ, udah. Supaya untuk meyakinkan pasangan, Nah, hanya untuk meyakinkan hanya aja. untuk meyakinkan. Tapi di belakang nggak ada. Kita, Nah, jadi aku kasih nih kita coaching. ngerasa aman jadinya. Nah, hanya kau merasa aman aja dah. Dia udah percaya sama aku, jadi aku bisa Bisa gini, Bisa bisa melakukan bermain di hal belakang kan yang- gitu kan. Nah, Kan banyak juga yang mempersalahgunakan ya kan. iya. Jadi aku nih kalau aku bilang nih, harus lebih baik kau kembalikan dirimu sama dia. Contoh begini. Kau ngerti aku aja udah, aku ngerti kau udah. Selebihnya terserahmu. Udah gitu aja. saling mengerti ya. Dia aja sendiri, kasih dia berpikir sendiri bagaimana aku. Contoh ini kita berdua nih ya. Aku kasih abang berpikir, aku ini gimana orangnya. Abang juga harus kasih aku berpikir, abang ini bagaimana orangnya. Kalau misalnya salah, klarifikasi. Kalau aku salah, klarifikasi juga. Udah selesai. Intinya kita saling mengerti dan memaklumi Iya, satu sama lain. Iya, itu betul. Apapun itu. Apapun itu. Apapun itu kamu, saya maklumi, saya mengerti kamu. Iya. Cinta tanpa tapi. Iya. Nah, cinta Iya. tanpa tapi. Itu dong hashtagnya cinta, tanpa, tapi. Oke. Jadi mencintai seseorang itu bukan karena dia ini, karena dia itu tahap. Nah, mencintai seseorang itu Iya. bukan karena, tapi mencintai seseorang itu harus tanpa tapi. Oke, dengar tuh buat para penonton Cardi Show ya. Nah, itu dong yang saya tangkap ya kan, Iya, itu kan kan saya iya, tangkap. memang betul. Saling mengerti ya kan. Kadang buat apa kita yang omongan doang supaya dia percaya. Sementara kita Bullshit. melakukan hal-hal yang munafik lah, ya kan? Lagi ini Kita melakukan masa-masa hal kayak yang renggang semua maksudnya Nah iya, jarak ini kesempatan sangat untuk berselingkuh sangat besar kan? besar ini buat buaya-buaya yang di luar sana itu ya. Jangan memanfaatkan keadaan ini. Ya kan? Ini dalam kondisi corona ini. Apalagi buat para laki-laki nih, jangan buaya-buaya lagi. Kalau misalnya kalian buaya udah cukup lah udah, aku bilang cukup. Capek dah. Hargai wanitamu yang sedang mendukungmu. Kalau wanita ini berbicara dengan perasaan, Nah, beda sama laki-laki. Kalau laki-laki berbicara dengan logika. berbicara dengan logika. Betul. Karena wanita ini Ingat, lembut. ketika kalian menyakiti hati wanita yang sedang tulus mendukung dan mengerti kamu, ketika dia nanti pergi, sakitnya itu sangat luar biasa. Dengar itu buat para penonton. Oke. Penyesalan akan ada di belakang, selalu penyesalan ada di belakang. Oke, aku Karena kalau di depan itu pendaftaran. iya. Ini kayaknya kalau aku dengar ini tadi dari kata-kata Bang ini jadi ingat aku dulu masa-masa dulu aku SMP atau SMP SMA. dulu tau lah kan cita monyet ya kan. Iya. Cita monyet ya kalau putus ya kan putus tapi terasa 2 hari lagi. Terasa Ngeri juga. Aku terasa kok nyesek juga ya. Nyesek juga. Tapi Iya, ketika putus itu udah biasa aja. 2 hari kemudian baru terasa. Karena dia udah nggak ada. Iya. Karena dia udah nggak ada yang Berbeda biasa. dia suasananya. Nah, Suasana ada dengan gak ada. iya. Jadi kita mengetahui seseorang itu penting ketika dia sudah tidak Ya. ada. Iya. Aku ambil kesimpulan juga Leni, boleh ya? Boleh dong. Boleh. Jadi untuk para yang
baru-baru putus atau memang putusnya karena berantem ini. Karena berantem pikiran jadi kacau balau. Jadi pikiran kacau balau apapun putusannya itu dari hasil pikiran kacau balau. Ngerti maksudnya? Nah ya benar. Kan nggak betul. Ya, Kadang kan orang jangan pernah kau ngambil kesimpulan di masa yang singkat karena itu akan mengecewakanmu di kemudian hari. Betul? Betul, betul, Nah, betul. itu dia. Karena kita harus berpikir-pikir apakah keputusan ini betul atau tidak. Berpikir. Masuk Ketika ya kan? ketika sumbernya lagi kacau, Yap. sumber lagi kacau, pasti yang dihasilkan juga Kacau. kacau. Jadi kalau mau mengambil keputusan itu sumbernya dulu ditenangin, diperbaikin. Kalau sumbernya udah bagus, baru pasti yang akan dikeluarkan juga bagus. Nah, ya. Tips Tips buat ini teman-teman dalam menghadapi kalau ada masalah, mau mengambil keputusan itu jangan dalam Jangan, keadaan tertekan. tertekan, pikiran naik kacau, jangan. Kalau Nggak bisa baik, ya. tenangin dulu pikiran. Tenangin dulu. Cari refreshing dulu. Harus berhasil dulu. Masalah semua itu pasti ada obatnya. Pasti ada. Nggak ada masalah tanpa solusi. Ada. Cuman di sini kita menyelesaikan masalah tanpa solusi. Tapi kalau masalah untuk diri kamu tuh setiap masalah pasti punya solusinya. Jadi kalau kalian ada masalah-masalah ya bolehlah ditanya ke Kardisio ya. Nanti kita carilah solusinya sama-sama. Ya, sama-sama. Jadi ngomong-ngomong nih udah jam siang ini. Jam siang gitu ya. Ya udah lapar juga ini. Udah lapar juga? Udah lapar? Oke, ya bisa lah kayaknya. Kalau kami rocker-rocker ini Kembali ke rocker. kembali lagi ke rocker-rocker ya. Kalau Beda. udah teriak ya, kalau udah teriak langsung terisi bro itu. Terisi kan dia menekan. Iya. Jadi lambungnya mengecil. Itu kenapa? Awak jadi kemana nih? Terasa. Tapi saya rocker ini. Makanya harus dipelajarin tuh, harus dipelajarin teknik-teknik untuk. Berarti Kalau lapar kamu teriak aja. Berarti beruntung dong kalau kita orang tua punya anak rocker. Beruntung nggak perlu Nggak kasih habis makan. Habis berat. Oke lah sampai di sini lah dulu percakapan kita ya Bang. Oke. Udah lapar juga aku nih. Oke. Ya sampai jumpa kembali ya ke channel YouTube Kardisio. Jangan lupa di subscribe teman-teman. Oke, dah. Oke. Dadah.